Woko Channel merupakan salah satu channel YouTube komedi terbaik di Indonesia. Saat ini, channel tersebut sudah memiliki 1,77 juta subscriber. Dengan penyuguhan guyonan dan setting video yang apik, channel ini sukses menjadi viral di Indonesia, khususnya masyarakat warga Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nama Woko Channel ini diambil dari nama pengelola channel tersebut, yaitu Reza Purwoko. Meta Historia akan membedah setiap episode Woko Channel dari berbagai perspektif ilmu pengetahuan, khususnya bahasa dan sejarah. Video terbaru Woko Channel diupload tanggal 3 Mei 2022 dengan judul Idul Fitri, Sungkeman, Deni Caknan Moleh Bulawen. Video ini sudah ditonton lebih dari 4,2 juta kali dalam seminggu. Wow, luar biasa. Scene pertama, kita disuguhkan dengan adegan Mukidi dan Gendut yang dikejar-kejar oleh Pak No. Kali ini kita bedah dari segi bahasa. Dalam adegan ini, kita harus selalu aktif dalam mendampingi anak-anak kita yang masih di bawah umur, karena bahasa yang digunakan cenderung kasar dan beraroma umpatan. Bahasa kasar atau umpatan ini memang menjadi ciri khas dari setiap dialog dalam episode ini dan memang bahasa dalam keseharian. Bahasa kasar atau umpatan ini dalam bahasa Jawa disebut dengan misuh atau pisuh. Beberapa kata kasar yang muncul yaitu raimu atau wajahmu, badok artinya makan, kakian cocot artinya banyak bicara, dan lain-lain. Olah raimu sing badok entek akeh kowe malah nyalane aku lho. Untuk itu, penting bagi para orang tua untuk selalu mendampingi anak-anaknya saat melihat setiap tayangan Woko Channel. Jangan sampai anak-anak meniru kata-kata yang kasar, semisal kalah kowe apa paitan ora lah yo ngono kok makan cocot. Kita coba bahas dari segi mode pakaiannya. Mukidi dan Gendut mengenakan pakaian busana muslim pada umumnya. Dan yang menarik, Pak No mengenakan pakaian khas Warok Ponorogo. Pak No menggunakan kata-kata umpatan lagi seperti glogok jaran yang terdiri dari dua kata. Glogok artinya minum air langsung dari kendi atau teko tanpa perantara seperti gelas, cangkir, dan lain-lain. Sedangkan jaran artinya kuda. Jadi, glogok jaran artinya kuda yang sedang minum air kendi. Sedangkan kata-kata Jabal Kat juga terdiri dari dua kata, yaitu Jabal yang artinya gunung dan Kat yang artinya tinggi nan jauh. Nah, walaupun Mukidi dan Gendut lari sampai Jabal Kat, Pak No akan terus mengejar mereka. Jabal Kat sendiri ternyata bukan gunung fiksi loh. Jabal Kat memang benar ada, tepatnya berada di wilayah Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Scene kedua, terdapat dua orang guru ngaji mengenakan pakaian ala jubah berwarna putih seperti orang-orang Timur Tengah ya. Mereka sedang membahas tadarusan atau mengaji setelah sholat tarawih dalam bulan Ramadan. Kita juga diperlihatkan Mukidi dan Gendut yang sedang lari terpontang-panting karena dikejar Pak No. Kita lihat dari segi pendidikan bagi anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita meniru tubuh tatoan milik Mukidi ya. Scene ketiga, akhirnya Pak No menemukan Mukidi dan Gendut yang sudah memakai pakaian jubah Timur Tengah. Ada adegan saat Gendut karena terlalu kusuk berdoa, akhirnya terjatuh dalam kubangan air.
Adikan ini memiliki filosofi yang dalam, yakni jika kita terlalu berfokus pada berdoa tanpa diimbangi dengan usaha atau ikhtiar, nanti nasib kita sama dengan gendut yang akhirnya terjungkal dalam kubangan air. Gendut dan Mukidi mendalili Pak No, padahal mereka adalah ustadz gadungan. Adegan ini adalah fenomena yang sedang marak dewasa ini. Woko Channel seolah-olah coba menyindir beberapa oknum yang baru hafal 1-2 dalil dan tidak belajar agama Islam di pondok pesantren bersama kiai, tapi sudah berani mendalili orang-orang. Pak No memanggil mereka dengan sebutan Gus. Gus adalah panggilan yang umumnya populer di kalangan santri untuk memanggil putra seorang kiai. KBBI versi 5 mendefinisikan Gus sebagai panggilan untuk ulama, kiai, dan orang yang dihormati. Pripun tuh maksudnya sampai nih Gus? Ngeten loh Pak, sesama umat muslim kalau ketemu mengucapkan salam itu hukumnya wajib. Ayo, Lah ciri-ciri ini pripun? ciri-cirinya ngene, sitoke lemu, rada ireng, ndusel, persis buta terong. Pak No juga memanggil Mukidi dan gendut dengan istilah buta terong. Buta berarti raksasa dan terong adalah buah tanaman terong. Disebut buta terong karena hidungnya yang seperti terong. Raksasa ini dikenal orang sebagai raksasa perusak keamanan. Sebenarnya ia merusak bukan karena kebuasannya, melainkan karena ia kuat makan dan tidak pernah merasa puas dengan makanannya. Hakikatnya, orang yang tamak, tak ada rasa puasnya. Suara raksasa ini sengau atau bindeng. Scene keempat ini sangat seru, di mana Pak No kesasar di kuburan dan bertemu pocong. Pocong adalah setan yang merupakan perwujudan bagi orang yang sudah meninggal dan memakai kain kafan bagi umat muslim tentunya. Dalam sejarah Indonesia, diperkirakan pocong ini muncul setelah Islam masuk dan berkembang di Nusantara, yaitu sekitar abad ke-16 Masehi. Pak No juga ketemu kuntilanak. Cerita kuntilanak konon katanya mulai beredar sejak tahun 1600-an. Kuntilanak atau yang sering disebut Kunti adalah sosok hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia saat sedang melahirkan. Namun anak tersebut belum sempat lahir ke dunia atau belum keluar dari perut sang ibu. Hantu kuntilanak berasal dari kota Pontianak yang terletak di Kalimantan Barat. Siapa ya yang menghamilinya? Suara apa tadi? Nah anak popo no. Mare kupingmu kopokan loh. Suara kayak ngono kok. Masuk krungu. Scene kelima, dialog Mukidi dan gendut menyebutkan istilah kopoan. Berdasarkan definisi dari Kamus Bahasa Indonesia, kopoan dan congean memiliki arti yang sama, yaitu penyakit telinga yang mengeluarkan cairan berbau busuk atau nanah. Dalam dunia kedokteran, kondisi ini disebut dengan otitis media suppuratif. Scene ke-6, Pak No menangkap Mukidi dan gendut. Di sini Mbak Noni banyak sekali memberi nasihat yang membuat hati jadi adem. Yes. Ngirim tadi lagi badok dewi. Walah, sampean rewangi sampai koyok ngene iki mang jebule mung perkara panganan to Pak No. Bocah ngene iki nek dijane malah tungan kudu diberi pelajaran ben kapok. Aja ngono Pak No, tukar padu kuwi ora apik. Apa maneh iki bulan suci Ramadan. Kamangka bulan suci Ramadan kuwi bulan sing penuh berkah. Lek iso ayo bareng-bareng golek pahala saakeh-akehe. Aja malah tukar padu koyok ngono kuwi. Aku nak perkara panganane ora masalah, Mbak. Scene ke-7, ada bintang tamu nih, seorang penyanyi yang sedang naik daun dengan salah satu lagu terkenalnya adalah Kartonyono Medhot Janji. Ya, betul. Dia adalah Denny Caknun. Salah. Denny Caknan. Dong karo udan bikin pusing kan.
Jancuk. Oh, mobil, Di adegan ini terlihat ternyata Denny Caknan selain fasih dalam menyanyi, ternyata ia juga sangat fasih dalam memisuh. Menurut Sujiwo Tejo, Presiden Jancukers, jancuk merupakan akronim dari kata jaran ngencuk. Artinya adalah kuda yang sedang ho ho hi heh. Kandangan, krian, pokok jenis semampir lho, Le. Loh, semampir. Oh, Sampean ngerti gak Nuni? Lah nyapa gak neng semampir? semampir wis tutup suwi, Le. Wah, sampean yo paham ya. Lu paham lho, heeh. Wis gane ternyata. Selain itu, dialog antara bapaknya Penyok dan Denny Caknan menyebut kata semampir. Semampir merupakan sebuah desa paling utara dari wilayah Kota Madya, Kediri. Semampir identik dengan kawasan prostitusi di Kediri. Ketika awal didirikan, kawasan prostitusi ini memiliki nama Kasur Ijo. Kemudian pada tahun 1980-an namanya berubah menjadi Loh Jembut. Hingga pada akhirnya di tahun 1990-an, kawasan lokalisasi ini berganti nama lagi menjadi Moro Seneng. Dalam bahasa Jawa, Moro berarti datang dan Seneng berarti senang. Dalam artian siapapun yang datang ke kawasan itu akan mendapatkan kesenangan. Pada akhirnya, kawasan lokalisasi Semampir harus ditutup dan digusur oleh Pemkot Kediri demi kenyamanan. Scene ke-8 terlihat Mukidi dan Gendut yang sedang menunaikan tugas dari Pak No. Rajin sekali. Sing rombak, sing iki disisihne sik. Oke. Scene ke-9, Denny Caknan menggantikan bapaknya Penyok menggenjot becak. Dar. Bongko karo aku. Kita cepet. Dalam dialognya, Denny Caknan mengutarakan beberapa kata menarik, seperti mudar dan bongko. Artinya dalam bahasa Indonesia sama, yaitu meninggal dunia. Tapi kalau ditinjau dari bahasa Jawa dengan menggunakan pendekatan otak-atik gadok, akan mempunyai makna dan arti berbeda. Bongko itu mengandung makna diobong ning neraka atau dibakar di neraka. Biasanya digunakan kepada seseorang ahli maksiat yang meninggal. Sedo mengandung makna siksane wis bakdo atau siksanya sudah selesai. Biasanya digunakan untuk membahasakan orang baik yang meninggal. Mati mengandung makna nikmate wis ganti. Biasanya digunakan untuk orang biasa yang meninggal. Kalau mudar artinya diartikan sendiri aja ya. Patra sing ronggelang sing ki sengaja tak dhewekne Pak No. Masalah iki beras elek wis dipangan nonor. Engko lek tak campur karo beras api, kadung didumne, sitoke enak, sitoke ra enak, sampean malah kena elek lho. Imete sampean ceblok engko. Scene ke-10 ada dialog yang dikatakan gendut seperti nonor. Nonor itu semacam kutu beras. Tuh, ngene to. Mbok menawa lho ya, sak wayah kowe iso dadi RT, aja ngono kuwi olehku. Lah aku ya ora mungkin, Pak No. Ora mungkin piye, Ndut? Ya ora mungkin dipilih kok. Lah ya ngono lho, sadar diri. Karo ndini kowe dadi RT lho kaya pantes. Wong potonganmu kaya togok. Togok kok tapi kan manis. Pak No juga menyebut gendut seperti togok. Togok adalah tokoh pewayangan sama seperti Buto Terong tadi. Togok memiliki mata juling, hidung yang pesek, mulut ndower atau lebar tak bergigi, kepala botak, bahkan rambutnya hanya ditengkuk saja, bergelang dan memiliki suara ngebas atau rendah besar. Scene ke-11, Denny Caknan mendapat penumpang tambahan lagi. Lagi kok waspada wono asri barang mbok daftar piye to? Ki pegawai negeri bayarane ra karu-karuan sugih mblegedu. Aku krungu malah rapi neh kok. Loh, mosok to, Pak? Lah wong wi wis tuwek. Bener wis tuwek, Nduk, tapi selalu meningkatkan gairah wong kuwi. Berarti padha karo sing ngomong. Nyapa kok ngono ki? Pak
awake pengen rabi iki bukan karena gairah ora nduk. Scene ke-12 sangat relevan dalam kehidupan bermasyarakat dan penuh sekali dengan kritik sosial, seperti pembagian bantuan yang kerap salah sasaran, sampai dengan orang yang selalu berharap bantuan dari pemerintah, padahal banyak yang lebih berhak menerima daripadanya. Single dong bos orangnya. Scene ke-13, Denny Caknan dikenalkan dengan adik Penyo yang bernama Penny Asmara. Penny Toding, sampai nyemplung parit. Scene ke-14, Denny Caknan ketemu anaknya Pak No, Sitiwo, hingga membuat Mukidi cemburu. Scene ke-15 digambarkan suasana takbir keliling yang merupakan tradisi menjelang hari raya. Keesokan harinya, suasana silaturahmi di rumah Pak No yang didatangi oleh Gendut, Mukidi, dan Penyo yang berharap galak gampil dari Pak No, yakni tradisi memberi uang saku kepada anak-anak setelah melakukan aktivitas maaf-maafan. Tradisi itu lebih akrab disebut dengan galak gampil. Dikutip dari kompas.com, tradisi galak gampil sudah tidak asing lagi di Jawa Timur, khususnya di Malang dan di Surabaya sejak tahun 1970-an. Galak gampil bisa diartikan menggalakkan atau menyerukan atau galak untuk bisa memudahkan gampil dalam memaafkan kesalahan orang lain. Sebenarnya tradisi seperti ini juga berlangsung di daerah-daerah lain, tetapi dengan nama yang berbeda. Di Jawa Tengah misalnya dikenal dengan istilah fitrah. Namun begitu, apapun istilahnya, tradisi memberikan uang saku lebaran adalah salah satu hal yang paling dinantikan oleh anak-anak saat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kami segenap keluarga besar kru Woko Channel mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Dan salam dari kami Woko Channel. Piye tok ki? Kok gedeng aku. Wis to mantu aku. Penak.